Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ayu Nursari, SME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, izinkan kami ingin mempresentasikan bab 15. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Anggana Pratama, NPM 22220179. Perkenalkan, nama saya Tia Novitasari, NPM 22220329. Perkenalkan, nama saya Emma Kurnia, NPM 2220117. Oke, pembahasan pertama yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan pengeluaran yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan dalam jangka panjang beberapa tahun di dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya yaitu kategori proyek investasi terdiri dari penggantian dan pengurangan biaya, yaitu tindakan mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk menggunakan biaya dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua ada perluasan output untuk mengakomodasi permintaan, yaitu meningkatkan kapasitas produksi atau layanan suatu bisnis. Dan yang ketiga ada permintaan ekspansi output produk baru, yaitu pemenuhan permintaan yang meningkat dapat memicu keputusan untuk memperluas output. Dan ada peraturan pemerintah, yaitu suatu ketentuan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur aspek tertentu di dalam perusahaan. Di sini ada pendapatan premi relatif, yaitu terhadap harga pendidikan dari ijazah sekolah SD, SMP, SMA sampai sarjana dan gelar status di dalam kehidupan, dan terdiri dari proses penganggaran modal, yaitu permintaan modal, suatu permintaan biaya di dalam mengimplementasikan modal di dalam proyek, jadwal proyek investasi, yaitu urutan jadwal yang akan dilaksanakan proyek tersebut dan diurutkan dari retur tertinggi hingga terendah, pasokan modal, seberapa besar modal yang digunakan, biaya modal marginal, meningkatkan biaya marginal, anggaran modal optimal, melakukan semua proyek yang pengembaliannya lebih besar dari biaya marginal. Di sini ada proses penganggaran modal secara grafis, yaitu semakin meningkatnya biaya secara penganggaran modal di dalam proyek, dan ada penganggaran modal dan proyeksi arus kas. Arus kas bersih dari suatu proyek adalah perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas selama umur suatu proyek. Memproyeksikan arus kas bersih, yaitu penyusunan merupakan beban non-tunai yang mempengaruhi arus kas melalui pengaruh terhadap pajak. Sini ada nilai kas secara bersih suatu proyek, yaitu nilai sekarang bersih NPV suatu proyek, nilai sekarang dari aliran arus kas bersih yang diharapkan dari proyek diskontokan sebesar biaya modal perusahaan dikurangi biaya awal proyek. Rumusnya yaitu RT adalah retun arus kas, K adalah tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko, CO adalah biaya awal proyek. Ada contoh soal, yaitu perusahaan sedang mempertimbangkan proyek yang akan memerlukan investasi awal sebesar 5 juta. Proyeksi imbal hasil masing-masing adalah 2.500.000 dan 3.100.000 pada tahun pertama dan kedua. Setelah itu tidak ada proyeksi imbal hasil. Jika tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko adalah 10%, haruskah perusahaan berinvestasi pada proyek ini? Jawabannya adalah perusahaan sebaiknya tidak berinvestasi pada proyek ini karena NPV proyek tersebut negatif, yaitu NPV 2.500.000 ditambah 3.100.000 dikurang 5 juta. 2.500.000 sama dengan 1,10. 3.100.000
sama dengan 1,21 dikurang 5 juta, hasilnya adalah. Oke, di sini saya akan membacakan tentang perkiraan arus kas dari suatu proyek. Nanti kalau kurang jelas saya kasih gambar di bawah sini ya. Oke, saya bacakan. Modal awal dari tahun pertama adalah 1 juta, tahun kedua adalah 1.100.000, tahun ketiga 1.210.000, dan tahun keempat dan serta kelima. Setelah itu ada biaya variabel. Tahun pertama 500.000, tahun kedua 550, tahun ketiga 605.000, tahun keempat 665.500, tahun kelima 732.050. Biaya tetapnya 150.000, tahun kedua 150.000, tahun ketiga 150.000, tahun keempat 150.000 sampai tahun kelima. Lanjut, di sini ada depresiasi. Depresiasinya itu 200.000 pada tahun pertama, tahun kedua 200.000, tahun ketiga 200.000, serta tahun keempat dan tahun kelimanya juga sama 200.000. Itu ada keuntungan sebelum pajaknya. Tahun pertama itu 150.000, tahun keduanya 200.000, tahun ketiganya 255.000, tahun ketiga 315.500, tahun kelima 5.382.000. Keuntungan setelah pajak, tahun pertama 90.000, tahun kedua 120.000, tahun ketiga 153.000, tahun keempat 189.300, tahun kelima 229.230.000. Arus kas bersih di tahun pertama 290.000, tahun kedua 320.000, tahun ketiga 353.000, tahun keempat 389.300, tahun kelima 429.230 perak. Dikurang dengan nilai sisa peralatan sebesar 250.000 serta pemulihan modal kerja 100.000, maka akan menghasilkan kas bersih pada tahun kelima 779.230 perak. Oke, selanjutnya ada tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal atau IRR suatu proyek. Tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas bersih proyek dengan biaya awal proyek. Rumusnya di sini ada rumus NPV. Saya bacakan ya teman-teman. NPV sama dengan sigma N T sama dengan 1 RT dalam kurung per dalam kurung 1 plus K T kuadrat pangkat T min CO sama dengan 0. Terus itu RT adalah return atau arus kas bersih. K kuadrat adalah internal rate of return atau IRR. CO adalah biaya awal proyek. Selanjutnya ada indeks profitabilitas. Indeks profitabilitas atau PI suatu proyek. Rasio jumlah pengembalian yang awal diskontokan terhadap biaya investasi awal proyek yang diusulkan. Oke, di sini ada rumus PI. PI sama dengan ZT sama dengan 1 RT dalam kurung 1 plus K pangkat T kuadrat per CO. RT adalah return arus kas bersih. K kuadrat adalah tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko. CO adalah biaya awal proyek. Oke, di sini ada perbandingan NPV dan PI. Untuk hasil NPV-nya, proyek A 600, proyek B 400, proyek C 400. Dan nilai PI 1,3, proyek A, proyek B 1,4 dan proyek C 1,4. Oke, di sini karena ini saya akan memilih proyek B dan C karena nilai PI-nya lebih besar dibanding proyek A. Oke, selanjutnya ada biaya hutang.
biaya hutang atau KA pada suatu perusahaan. Pengembalian yang dibutuhkan pemberi pinjaman untuk meminjamkan dananya kepada perusahaan. KA sama dengan R dalam kurung 1 min T tutup kurung. R adalah tingkat bunga, T adalah tarif pajak marginal, KA adalah biaya hutang setelah pajak. Lanjut, ada biaya modal. Biaya modal KE untuk perusahaan, tingkat pengembalian yang dibutuhkan pemegang saham untuk berinvestasi di perusahaan. KE sama dengan RF plus RP. KE sama dengan RF plus P1 plus P2. RY adalah tingkat pengembalian bebas resiko. RF adalah premi resiko. P1 adalah premi resiko yang terkait dengan hutang perusahaan. P2 adalah premi resiko yang terkait dengan ekuitas perusahaan. Baik, yang pertama ada model penelitian dividen, yaitu jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham diharapkan konstan. Selanjutnya, P adalah harga satu lembar saham suatu perusahaan. D adalah dividen konstan per lembar saham. K adalah tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Selanjutnya, dividen yang tumbuh. Model penilaian dividen, jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham diperkirakan akan tumbuh pada tingkat tertentu G. D adalah harga satu lembar saham suatu perusahaan. D adalah dividen konstan per saham. K adalah tingkat pengembalian yang diisyaratkan. G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Selanjutnya, penetapan harga aset modal atau disebut CAPM mempertimbangkan perbedaan risiko antara saham biasa dan surat berharga pemerintah, perbedaan risiko antara saham biasa perusahaan dan rata-rata saham biasa semua perusahaan. K sama dengan RF plus B KM min RF. R adalah tingkat pengembalian bebas risiko dan B adalah koefisiensi beta. KM adalah tingkat pengembalian rata-rata ke seluruh saham biasa. Selanjutnya, di sini ada biaya modal tertimbang. Ialah biaya modal komposit bagi perusahaan rata-rata tertimbang biaya utang dan ekuitas. KC sama dengan saya plus minggu. WA adalah bobot atau proporsi utang dalam struktur modal. Kami adalah bobot ekuitas dalam struktur modal. KA adalah biaya hutang setelah pajak. K adalah biaya ekuitas. Selanjutnya di sini ada latihan 2, ialah beberapa biaya modal gabungan jika perusahaan dengan struktur modal 60%, utang dan 40% ekuitas, biaya ekuitas 10%, biaya hutang sebelum pajak 12% dan tarif pajak 30%. Selanjutnya di sini ada pertanyaan 2, ialah ubah biaya utang sebelum pajak menjadi biaya utang setelah pajak dan hitung menggunakan persamaan biaya modal gabungan yang diberikan, seperti biaya modal gabungan sebesar 9,04%. KC saya plus minggu sama dengan saya 1 min T plus minggu. KC sama dengan 0,60, 0,12, 10,3 plus 0,40, 0,10 sama dengan 0,0504 plus 0,04, 0,0904 atau 9,04%. Di sini ada rasio hutang terhadap modal di AS, ialah untuk industrinya penerbitan itu untuk 30% dan transformasi komersialnya itu 18%. Selanjutnya ada pembangunan rumah itu 37%, untuk industrinya makanan dan kemasan dan untuk persennya 27%. Selanjutnya di sini ada pemasaran iklan dan penginapan. Di sini ada 37%, industrinya restoran, untuk persennya 23%. Dan selanjutnya di sini ada permainan retail dan umum. Ada 56%. Di sini pelayanan kesehatan dan perawatan, di sini ada 20%. Selanjutnya di sini ada supermarket dan toko obat. 24% untuk industrinya pelayanan hiburan, untuk persennya 17%. Untuk slide terakhir yaitu biaya modal dan daya saing internasional, ialah selama tahun 1980-an biaya modal di Amerika Serikat besar dibandingkan di Jepang.
1 poin persentase tambahan dalam biaya bunga bisa mencapai jutaan dolar, dan biaya modal yang lebih tinggi di AS dibandingkan Jepang berkontribusi terhadap hilangnya daya asing AS di tingkat internasional. Selanjutnya di sini ada Amerika Serikat menghadapi tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena tingginya pemerintah dan rendahnya pasokan dana pinjaman. Dan yang terakhir ialah Tiongkok telah menggantikan Jepang sebagai pemberi pinjaman terbesar ke Amerika Serikat. Sekian dari saya presentasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.